البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Yang terakhir kita ambil adalah mengenai dalil dari as-sunnah terhadap syarat la ilaha illallah, yaitu dalil mengenai al-ilm, bahwasanya seorang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus terpenuhi padanya beberapa syarat, yang mana syarat tersebut telah disebutkan para ulama. Disebutkan secara globalnya ada 7, kemudian ditambahkan satu lagi syarat yang sangat besar juga, yaitu al-kufru bit-taghut, sehingga khulasahnya, kesimpulannya, syaratnya ada 8 yang terkumpul dalam sebuah pantun: ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa qiyadin wal qabulillaha wa zida thaminuha al-kufranu minka bima dunal ilahi minal awsani qatulliha. Naam. Kemudian kemarin hadis mengenai syarat yang pertama yaitu al-ilm adalah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana beliau digelari dengan apa kemarin? Akhab Abdullah, Dzunurain, digelari dengan Dzunurain karena menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa dan siapa? Naam, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Naam, barakallahu fikum. Sekarang kita akan memasuki yang berikutnya. Wa dalilu al-yaqin qaulu ta'ala. Jadi ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu juga harus memiliki rasa yakin bahwasanya benar-benar Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk diibadahi, tidak ada duanya. Naam, kalau ragu tidak diperbolehkan. Kenapa barakallahu fikum? Karena akan muncul rasa yakin itu manakala adanya al-ilm yang pertama tadi. Paham ya? Setelah ilmu muncullah keyakinan. Ya kan? Li'anna al-ilma bidayatul yakin, kama annal jahla bidayatus syak. Paham itu ya kaidahnya ya? Al-ilmu bidayatul yakin, kama annal jahla bidayatus syak. Ilmu itu adalah permulaan daripada keyakinan. Orang yakin karena ada ilmu. Nah, sebagaimana kebodohan adalah permulaan daripada keraguan. Seringnya orang terjatuh pada keraguan, kebimbangan. Nah, barakallahu fikum, tidak kokoh, tidak yakin karena bodoh. Nah, barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qara'awi asbahullah, wa dalilu al-yaqin qaulu ta'ala. Dalil mengenai yakin adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ulaika humus shadiqun. Naam. Dalil mengenai yakin adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hanya saja orang-orang mukminin, mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu dengan keimanannya. Walam yartabu, tidak ragu dalam keimanannya. Yakin, di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan, meyakini serta mengucapkan. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk sifat-sifat orang mukminin. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, yang jujur. Nah, barakallahu fikum.
Bukan seperti orang-orang munafikin. Mereka seakan-akan benar imannya secara zahirnya saja. Dalam artian secara lafadznya saja. Namun batin mereka apa? Kekufuran. Waliyadzubillah. Yudhiru al-Islam wa yubtinu al-kufra. Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Allahul musta'an. Fashtarata fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi, maka Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan untuk benarnya keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Nam kaunahum lam yartabu, keadaan mereka tidak ragu, itu syaratnya. Ulaika humus shadiqun, mereka itu adalah orang-orang yang jujur imannya. Syaratnya apa syaratnya? Syaratnya adalah apa? Kaunahum la yartabu, keadaan mereka tidak ragu. Nah, jadi benar-benar ketika mengucapkan tersebut dengan yakin, li'annal yaqina la yazulu bisyak, karena keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Kaidah fikihiyah yang sering kita dengar, karena sudah kita sebutkan kaidah fikihiyah yang paling besar yang dikenal dengan al-qawaid al-kubra, kaidah-kaidah fikih yang kubra, yang besar, yang semuanya bisa dikatakan berputar di bawah kaidah tersebut. Ada 5. Yang pertama, enggak urut enggak masalah, yang penting sebutkan 5 saja. Belum? Tafadhal, antum? Akhi Abdullah? Belum juga? Sudah? Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. 1, kedua? Kesulitan akan menimbulkan kemudahan. Al-masyaqqah tadribu taysir. Naam. Yang ketiga? Kalau enggak bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Arabnya. Yang ketiga? 5 kaidah fikihiyah kubra. Kubra itu karena barakallahu fikum permasalahan fikih yang kecil-kecil itu berputar di bawahnya itu. Tadi yang sebutan tadi apa tadi? Al-yaqin la yazul bisyak. Ini enggak urut ya. Kemudian yang kedua al-masyaqqah tadribut taysir. Yang ketiga apa? Al-umur bimaqasidiha. Itu yang ketiga. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Yang keempat, al-'adah nam muhakkamah. Jadi adat istiadat yang sudah jadikan hukum. Yang kelima, satu lagi, al-qawaid al-kubra. La darara wa la dirar. 5 itu. Paham ya? Semuanya berputar di situ. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung niat dan tujuannya. Ada orang dia bawa tangga gini, paham ya? Jalan ya. Mau kemana Pak? Ini tangganya nanti malam aku persiapkan untuk mencuri di rumahnya sebulan. Awalnya boleh nggak membawa tangga itu, boleh nggak? Boleh. Tapi karena niat dan tujuannya untuk mencuri, jadi haram hukumnya. Paham ya? Al-umur bimaqasidiha. Yang satunya ada stipulan lagi, bawa tangga juga dia. Untuk apa Pak? Bawa tangga Pak. Ini tangga ini aku bawa untuk ke masjid benerin genteng yang rusak misalkan. Nah, perkara yang semula mubah jadi masyru' disyariatkan, tergantung niat dan tujuannya. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Karena di dalam kaidah al-umur bimaqasidiha masuk juga di situ apa? Nah, barakallahu fikum al-wasail laha ahkamul maqasid. Nah, jadi wasilah-wasilah, paham ya? Itu memiliki hukum tujuan dia untuk apa? Wasilah-wasilah yang bisa menghantarkan itu memiliki hukum puncaknya. Kalau wasilahnya, nah barakallahu fikum, awal mulanya mubah, tapi puncaknya untuk perkara yang wajib, jadi wajib wasilah tersebut. Paham ya? Kalau awal mulanya, nah barakallahu fikum mubah tadi, tapi diperuntukkan puncak yang haram, jadi haram. Paham itu ya? Sehingga kaidah-kaidah itu perlu diperhatikan, dan itu dibahas dalam al-qawaidul fiqhiyah. Ujung-ujungnya walaupun kitab setebal itu, nah barakallahu fikum, dalam masalah kaidah fiqhiyah ada yang tebal yang tipis, 5 tadi puncaknya. Paham ya? Al-umur bimaqasidiha, semua perkara tergantung niat dan tujuannya. Kemudian yang kedua, na barakallahu fikum, al-yaqinu la yazul bisyak. Sebenarnya dibolak-balik enggak masalah, yang penting 5. Yang kedua ini semua yaitu keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Paham ya? Nah, dalilnya banyak, di antaranya adalah kisah seorang yang mengadukan tentang seorang yang dia itu mendapati sesuatu dalam salatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan la yang sharif hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Jangan dia pergi hingga dia mendengar suara atau menjumpai baunya. Jadi kalau cuma ragu-ragu bisikan syaitan, itu namanya barakallahu fikum talbis, bisikan syaitan,
atau na'am barakallahu fikum was-was tinggalkan. Al-yaqin la yazul bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Yang ketiga, la darara wa la dirar. Tidak membahayakan diri sendiri, tidak pula membahayakan orang lain. Di semua perkara yang membahayakan orang lain haram. Semua perkara yang membahayakan diri sendiri haram. Dengan kaidah tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Bunuh diri haram karena membahayakan sendiri. Nah, kemudian masang jebakan di depan rumah tetangganya. Digali kemudian kasih jebakan itu. Haram enggak? Haram karena tujuannya membahayakan orang lain. Jadi semuanya perlu diperhatikan. Nah, kemudian yang keempat adalah na barakallahu fikum al-masyaqqah tajlibu taysir. Perkara yang memberatkan bisa apa? Menghantarkan perkara yang mudah. Dalam artian apa? Dalam artian sesuatu yang berat itu Allah Taala datangkan sesuatu tersebut menjadi mudah. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah kamu dengan berdiri. Jika kamu tidak mampu dengan duduk. Jika kamu tidak mampu dengan berbaring. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Perkara yang memberatkan seorang hamba akan mendatangkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Taala menginginkan pada kalian itu kemudahan dan tidak menginginkan pada kalian kesusahan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal dan juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum ajma'in untuk berdakwah ke negeri Yaman, apa yang Rasulullah sampaikan kepada dua orang tersebut? Apa? Yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunafira. Oh ya. Kalian bikinlah mereka itu mudah, jangan bikin mereka itu sulit. Permudahlah mereka. Kemudian basyira wa la tunafira. Berilah mereka kabar gembira dan jangan kamu bikin mereka lari. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Perkara yang beratkan bisa mendatangkan kemudahan. Awal mulanya bagi kaum lelaki salat 5 waktu wajib di masjidnya. Tapi ketika ada hujan, ada rukhsah keringanan di rumah karena ada masyaqqah di situ. Paham ya? Semula orang wajib puasa Ramadan. Yang tidak ada halangan wajib puasa Ramadan. Namun ketika dia safar atau sakit, datang kemudahan dan keringanan, boleh enggak puasa di waktu itu. Paham ya? Itu semuanya dalil mengenai al-masyaqqah tajlibu taysir. Yang terakhir adalah al-'adah muhakkamah. Adat istiadat yang sudah jadikan hukum. Semula kita ngambil cangkul tetangga kita tanpa izin, haram enggak? Cangkul tetangga. Cangkul, tahu cangkul ya? Jadi kita ngambil gitu langsung kita pakai untuk nyangkul. Awal mulanya tanpa izin itu perkara yang haram, ghasab. Tapi kalau tetangga kita sudah mengizinkan dalam artian sudah jadi adat kebiasaan bertetangga, kalau mau ambil aja enggak usah izin enggak apa-apa. Suatu ketika dia ngambil tanpa izin juga. Berarti sudah jadi adat yang jadikan hukum di situ. Enggak masalah. Paham ya, walaupun tanpa izin. Tapi ada orang baru datang jadi tetangga kita. Naruh cangkul depan rumah kita ambil. Kita dituduh pencuri nanti. Karena belum menjadi apa? Adat kebiasaan tadi. Maksudnya ya. Yang semula barakallahu fikum, kalau belum menjadi adat kebiasaan mengambil cangkul tetangga tadi tanpa izin, hukumnya adalah haram. Paham ya kan? Ghasab ya, ngambil barang orang lain tanpa izin. Tapi kalau sudah menjadi adat bertetangga biasanya ngambil ya ngambil, dipersilahkan, diizinkan, enggak usah izin enggak masalah. Suatu ketika orangnya enggak ada, ya ambil. Enggak perlu izin. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum. Tapi nanti dibalikkan lagi, bukan ngambil dijual. Barakallahu fik, itu sekedar contoh saja. Kemudian berikutnya barakallahu fikum. Jadi kembali ke inti pembahasan kita, termasuk ciri-ciri jujurnya keimanan orang-orang yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah adalah keadaan mereka lam yartabu, tidak ragu. Lam yashukku. Mereka tidak ragu. Fa'amal murtab, adapun orang yang ragu-ragu, fahuwa minal munafiqin. Maka dia termasuk orang-orang munafikin. Oleh karena itu ketika di alam kuburan, dari kalangan orang fa'amal murtab, awil munafiq, adapun orang yang ragu-ragu, yang bimbang atau orang munafik, ketika ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? La adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Taklid sudah. Paham ya? Kemudian apa? Ya seperti itu keadaannya. Karena di dunianya dia tidak kokoh, tidak memiliki prinsip yang kuat, yang kokoh, tidak punya pendirian yang kokoh di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, di atas Al-Haq, dikhawatirkan nanti di alam kubur seperti itu keadaannya.
Karena Allah Ta'ala menjamin orang-orang apa? Mengokohkan ucapannya bagi orang-orang yang benar-benar kokoh. Nah, keimanannya di dunia dan di akhiratnya nanti akan seperti itu keadaannya. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan akhiratnya. Na'am barakallahu fikum. Nasallallaha as-salamata wal afiyah. Na'am. Qala asy-syarih asbahullah Ibrahim al-Khuraisi ai wa dalil yaqini wa annahu syartun min syuruti la ilaha illallah as-sab'ah. Dalil yakin yang mana dia termasuk salah satu syarat daripada syarat-syarat la ilaha illallah yang 7. Qauluhu ta'ala, dia mengatakan yang 7 karena yang 8 tidak dimasukkan ya. Wa illa 8 itu yang ke-8 juga syarat penting. Kam al-kufru bit taghut. Wa man yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, itu dalilnya. Barang siapa yang kufur dengan taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Paham itu ya? Naam. Qauluhu ta'ala innamal mu'minuna, hanya saja orang-orang yang beriman, ai innamal mu'minuna al-kamul al-kamul ya. Bukan jamak itu? Al-kamul berarti kalau kamul mufrad berarti. Naam. Nanti cek lagi ya, kalau misalkan jamak ya mungkin jamak ya. Nah, karena al-mu'minun jamak itu ya. Ya kan? Hanya saja orang-orang yang na barakallahu fikum yang beriman, kalau baca kamul ya berarti dimaknakan mufrad situlah. Hanya saja orang-orang yang beriman yang sempurna imannya, alladzina amanu billahi wa rasulihi. Itu orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu, tidak bimbang, ai lam yashukku wala tazalzalu. Mereka tidak ragu dan mereka tidak bimbang. Apa itu ya? Bal sabatu ala halin wahidatin, bahkan mereka tetap kokoh di atas satu keadaan. Hal di sini lafaz hal ini yudzakaru yu'annas ya. Boleh halin wahidin juga boleh, halin wahidatin juga boleh, enggak ada iskal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa hiya at-tasdiqul mahd, yaitu pembenaran murni, pembenaran yang murni, mahatan murni maksudnya. Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka adalah orang-orang yang berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, ai wa badzalu mahjahum wa nafa'isa amwalihim fi ta'atillahi wa ridwanih. Mereka mencurahkan harta-harta mereka. Atau mereka mencurahkan jiwa-jiwa mereka dan harta-harta pilihan mereka di dalam ketaatan kepada Allah dan juga barakallahu fikum di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadaan orang-orang yang beriman, imannya benar. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur imannya. Ai fi qaulihim. Jujur imannya pada ucapannya juga. Jadi ucapannya itu enggak menyelisih daripada perbuatannya. Tapi kalau cuma ucapan saja kemudian perbuatannya menyelisih, itu berarti seperti orang-orang munafikin. Waliyadzubillah ya. La kaba'dil a'rab, tidak seperti sebagian orang-orang Arab itu orang Badui. Alladzina laysa lahum minal iman illa al-kalimah dhahirah, yang mereka tidak memiliki dasar keimanan kecuali kalimat yang nampak saja. Oleh karena itu ketika orang-orang Badui mengatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang Badui mengatakan amanna, kami beriman. Barakallahu fikum. Kemudian qul lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Maksudnya belum beriman dengan iman yang sempurna. Keimanan ada, walakin qulu aslamna. Tapi ucapkan kami berislam, karena orang yang muslim itu pasti memiliki dasar keimanan. Kalau kita hilangkan secara total berarti dikhawatirkan kita mengkafirkan kaum muslimin. Artinya ya? Orang yang muslim itu mesti memiliki dasar keimanan. Jangan pakai kaidah yang dulu mungkin pernah kita pelajari sekolah-sekolah itu ya. Setiap mukmin muslim, tapi tidak setiap muslim mukmin. Mutlak itu keliru. Paham ya? Tapi kalau kita rinci, setiap mukmin muslim dan setiap muslim, barakallahu fikum, kalau dikatakan setiap muslim tidak mukmin, maksudnya tidak mukmin yang sempurna imannya. Itu maksudnya kalau dirinci. Tapi kalau misalkan kita pakai yang benar sekalian, setiap mukmin muslim dan setiap muslim mukmin, maksudnya memiliki dasar keimanan. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum. Karena dulu kan sering kita dengar
Tiga lingkupan itu ya. Muhsin, mukmin, kemudian apa? Muslim ya. Mukmin yang paling tinggi muhsin, kemudian mukmin, kemudian muslim. Setiap muhsin, mukmin dan muslim katanya. Paham ya? Dan setiap mukmin muslim, tapi belum tentu setiap muslim mukmin. Dulu gitu dulu ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu harus dijelaskan lagi. Maksudnya tidak setiap muslim mukmin itu apa maksudnya? Tidak setiap muslim mukmin kamil. Paham ya? Nah, maksudnya tidak setiap muslim itu beriman sempurna. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Berikutnya barakallahu fikum syahid. Fasyahid, maka syahid di sini min hadil ayat, dari ayat ini, annallahu subhanahu wa ta'ala ishtarata fi sidqi imanihim billahi wa rasulih kaunahum lam yartabu. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyaratkan untuk benarnya, jujurnya keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya, yaitu keadaan mereka tidak ragu, ay lam yashukku, mereka tidak ragu, tidak bimbang. Bal hum muqinuna tamamal iqan, dan bahkan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan keyakinan yang sempurna. Fa ammal murtabu, adapun orang murtab, orang yang bimbang, yang ragu, fa huwa minal munafiqin, maka dia termasuk kalangan orang-orang munafikin. Allahu musta'an. Datang waktu peperangan, kaum muslimin, kaum mukminin maju ke depan, mereka malah izin, aku izin enggak ikut perang misalkan. Nah, enggak ada alasan, kalau ada alasan lain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena ketika ada peperangan harus ada sekelompok orang yang memang mereka tetap belajar mencari ilmu, dan ada yang berangkat perang. Karena tujuannya apa tujuannya? Maslahah 'azimah, itu kepentingan yang besar. Kalau mereka pulang dari jihad, itu ada yang mengajari, nah barakallahu fikum, dan mengambil ilmu dari orang yang belajar tadi itu. Nah, bukan maknanya yang mereka yang belajar itu kemudian disia-siakan, tidak. Karena ayatnya ada itu, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Kita lihat bagaimana kisahnya orang munafikin dalam surat At-Taubah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Hanya saja yang minta izin kepadamu adalah orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hati-hati mereka bimbang dan ragu, maka mereka bimbang di dalam keraguan mereka, yataraddadun, bimbang, ragu di dalam keraguan mereka. Karena sudah ragu, tambah ragu lagi. Nah, tambah bimbang lagi. Allahu musta'an. Karena termasuk sifat-sifat orang-orang munafikin seperti ini. Dan mereka sejelek-jelek manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarran nasi 'indallahi dzul wajhain." Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki dua wajah. Ya'ti ila haula'i biwajhin wa ila haula'i biwajhin. Datang kepada kaum mukminin dengan satu wajah. Datang kepada orang-orang kafir, orang musyrikin dengan satu wajah. Jadi pengen di sana senang, di sini senang. Paham ya? Pengen di sana sini tetap senang katanya. Allahu musta'an. Tidak seperti itu. Kita lihat sini, wa qala ta'ala anhum, dan Allah Taala berfirman mengenai mereka, tentang mereka, mudzabdzabina baina dzalik. Ini mudzabdzabin. Mereka itu ragu, bimbang. Nah, dalam perkara tersebut bimbang dan ragu. La ilaha illa wa la ilaha illa. Ya kan? Nah, ragu, bimbang. Karena apa? Ilmu enggak ada. Al-jahl, kebodohan yang ada. Hawa nafsu, akal dan misalnya. Nah, barakallahu fikum. Tidak sama haula, tidak pula sama haula. Kalau bersama ahlus sunnah misalkan memuji ahlus sunnah, bersama ahlu bidah hizbiyin memuji hizbiyin. Paham ya? Jadi bingung ya. Paham ya? Kalau bersama ahlus sunnah senyum-senyum, kaifahaluk, assalamualaikum, anta bi khair, Allah barik fiik. Paham ya? Tapi ketika sama orang hizbiyin sana, oh ahlus sunnah itu dikit-dikit enggak boleh, haram, bid'ah. Rokok haram, jenggot ditukur haram, jelek-jelekkan di belakang sana. Tapi kalau sama ahlus sunnah senyum-senyum dia, seakan-akan dohirnya bersama ahlus sunnah. Ini orang bimbang seperti ini berbahaya sekali. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya dia tidak memiliki sifat yang yakin dan juga kokoh, tidak memiliki sifat yang sabat. Nah, barakallahu fikum. Padahal apa? Padahal itu yang sangat berat, terutama di akhir zaman. Barakallahu fikum. As-sabiru, nah barakallahu fiikum, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kal qabid 'alal jamr. Rawahu Tirmidzi, hadisnya Anas bin Malik itu. Akan datang di hadapan manusia suatu zaman yang orang itu bersabar di hadapan mereka di atas agamanya, bersabar di hadapan manusia yang sangat banyak itu, bersabar di atas agamanya, kokoh di atas al-haq, di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, kal qabid 'alal jamr. Dia bagaikan apa? Orang yang menggenggam bara api. Karena memang berat sekali. Oleh karena itu Rasulullah apa yang Rasulullah perintahkan untuk masalah as-sunnah ini? Abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah dengan gigi geraham kalian.
Bukan gigi seri, bukan gigi apa? Taring, gigi geraham. Karena sang kuat harus sekuat-kuatnya gigitnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi semua perintah barakallahu fikum hafizakumullah mengenai bersatu, berkumpul, berjamaah itu maksudnya berjamaah berkumpul di atas al-haq, bukan di atas kebatilan. Karena Rasulullah menyatakan apa? La tajtami ummati 'ala dhalalah. Tidaklah umatku berkumpul semuanya di atas kesesatan. Jadi semua dalil atau perintah untuk bersatu seperti wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Perintah untuk bersatu ini di atas apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham tidak? Paham salah ya? Naam, alaikum bisunnati. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Naam, berpegang teguh dengan al-haq. Berkata Imam Abu Syamah rahmatullah alaih dalam kitab Na'am barakallahu fikum al-Ba'its ala inkaril bid'ah wal hawadits, beliau menyatakan haitsu ja'al amru biluzumil jama'ati. Kapan saja datang perintah untuk senantiasa istiqamah, na'am, dengan jamaah bersatu, berkumpul, apa yang diinginkan? Fal muradu bihi luzumul haqqi wattiba'uh. Yang diinginkan dengannya adalah apa? Senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran dan apa? Mengikutinya. Itu yang diinginkan. Nah, kemudian beliau mengatakan, walau kana al-mutamassiku bihi qalila wal mukhalif katsira. Nah, walaupun yang berpegang teguh dengan kebenaran sedikit dan yang menyelisih banyak. Nah, kenapa? Kata beliau, li'anal haqqa alladhi kanat 'alaihi jama'atul ula. Alladhi kanat 'alaihi al-jama'atul ula min ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na'am wa ashabihi wa la tanzur ila kasrati ahli batil ba'dahum. Naam. Imam Abu Syamah ma'ruf Abu Muhammad Naam Abdurrahman bin Ismail rahmatullah alaih, Imam Ahlus Sunnah. Naam, dia mengatakan dikarenakan kebenaran li anal haqqa alladzi kanat alaihi al-jama'atul ula. Kebenaran yang hakiki itu adalah yang dibawa oleh jamaah yang pertama, yaitu sejak dari zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Paham ya? Naam, wala tanzur ila kasrati ahli batil ba'dahum, dan jangan melihat banyaknya apa? Ahlul batil setelah mereka. Karena yang namanya mayoritas, kebanyakan itu bukan ukuran untuk dikatakan benar. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an banyak sekali mengenai orang yang di atas kebenaran itu paling sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit ya? Sedikit. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga na'am barakallahu fikum hafizakumullah al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahmatullah alaih, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', beliau menyatakan, "Nam afdalu al-muslimin rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad umitat." Jadi dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan kaum muslimin yang paling afdal adalah seorang lelaki atau seorang yang menghidupkan sunnah daripada sunnah-sunnah Rasulullah yang sudah terpendam atau sudah mati, dihidupkan kembali, dijalankan, dihidupkan, dikembangkan, didakwakan. Kemudian apa kata beliau? Fasbiru ya ashabas sunnah rahimakumullah. Bersabarlah kalian wahai pemegang sunnah rahimakumullah, semoga Allah Taala merahmati kalian. Fa innakum aqallun nas. Karena sungguhnya kalian apa? Adalah manusia yang paling sedikit. Kita semuanya ahlul haq, yang benar-benar kokoh di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak goyah, tidak bimbang, tetap menjalankan meniti jejak generasi salafun saleh, itu paling sedikit sudah. Semakin zaman datang semakin tamhis, semakin datang penyaringan. Banyak yang mereka terdampar kanan kiri belakang depan. Sebabnya apa? Sebabnya karena mereka tidak kokoh, tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wal iyad billah. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syaukani rahimatullah alaih dalam kitab Adabut Talab beliau mengatakan fala hujjata fi ahadin khalafas sunnah tsabitah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalla adaduhum aw katsur. Tidak ada hujjah bagi seorang pun yang dia menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sedikit maupun banyak. Enggak ada hujjah sama sekali. Karena kebenaran itu barakallahu fikum, walaupun satu orang yang mengucapkan itu kebenaran. Tidak menunggu wah ini sedikit yang mengucapkan. Bukan itu. Paham ya? Al-mizan laysa hadza. Timbangannya bukan ini barakallahu fikum. Innamal mizan at-tamassuk bil kitab was sunnah. Hanya saja mizan timbangan itu adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Walaupun satu orang yang berpegang teguh, tetap dikatakan kebenaran. Berkata Imam Ibnu Hazm rahmatullah alaih dalam kitab
al-ihkam fi usul al-ahkam balil haqqu haqqun wa illam yakul bihi ahadun. Bahkan yang namanya kebenaran itu benar walaupun enggak ada satu orang yang mengatakan. Wal batilu batilun walau istama'a alaihi jami'u ahlil ardh. Yang namanya kebatilan itu batil walaupun seluruh penduduk muka bumi bersatu di atasnya. Kebatilan seperti itu, barakallahu fikum. Kemudian juga dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, ucapan Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa yang diucapkan? Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencontoh kebenaran walaupun kamu sendirian. Jadi tidak boleh kita ragu. Nah, barakallahu fikum, di atas al-haq, tidak boleh kita ragu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun harus kita yakin seyakin-yakinnya selama orang itu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia telah memegang kunci keselamatan dunia dan akhiratnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat sini, wa kama wasafahumullahu ta'ala fi ayatin katsiratin min kitabihi bi annahum fi qulubihim maradun. Dan sebagaimana Allah Ta'ala mensifati mereka di dalam ayat yang banyak dari Al-Qur'anul Karim, yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim, bahwasanya mereka di dalam hati-hati mereka ada marad, ada penyakit. Kalau sudah ada penyakit dalam hatinya apa? Nah, Allah Ta'ala tambahkan penyakit. Ada penyelewengan, ditambah penyelewengan lagi. Falamazaghu azaghallahu qulubahum. Nah, ketika mereka menyeleweng, menyimpang, Allah Ta'ala tambahkan mereka, atau Allah Ta'ala selewengkan hati-hati mereka. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian makna daripada marad ay syak wa raib. Itu dalam hati mereka ada keraguan dan kebimbangan. Iyadan billah min halihim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan mereka. Wa kama fi ayati, dan juga yang ada atau terdapat dalam ayat yang ke-14 dari surat Al-Hadid, bisa dicek sendiri, dilihat sendiri sana. Nah, barakallahu fikum, dalam surat Al-Hadid, ya, yang lafadznya yunadunahum alam nakum ma'akum, bisa dilanjutkan di teks sendiri, barakallahu fikum hafizakumullah. Khulasah adalah inti daripada 6 syarat yang kita baca pada kesempatan 6 sore hari ini, barakallahu fikum, dalil yakin dari Al-Qur'anul Karim. Adapun berikutnya nanti adalah dalil mengenai al-yakin dari As-Sunnah An-Nabawiyah. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.